Halo, halo, apa kabar Anda? Kali lagi saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky kelihatannya seperti yang kita prediksi, gerakan-gerakan antar berbagai elemen bangsa di Indonesia itu udah mulai bergerak, itu mulai mencapai satu titik temu dan satu kepemahaman gitu, satu kesepemahaman bahwa ya Pak Jokowi itu memang harus dimakzulkan. Itu saya kira itu terlihat sekali ya, karena contohnya misalnya kemarin ketika ulang tahun PDIP itu justru Anies dan Muhaimin mengucapkan selamat ulang tahun, sementara Pak Jokowi malah malah pergi dan nggak ada kiriman papan bunga dan nggak ada ucapan selamat ulang tahun. Pak Ma'ruf Amin yang hadir di sana ngasih salam 3 jari dan sebagainya. Dan kemudian Mbak Anies juga memuji bahwa Ibu Mega itu orang yang sangat konstitusional dan punya jasa besar dalam menghadang Pak Jokowi untuk 3 periode. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Anies benar, sih memang Ibu Megawati punya saham besar dalam soal ini gitu ya, Bung Rocky. Iya, itu poin yang bagus dan percakapan politik sekarang meruncing ke arah pemaksulan tuh. Hmm. Saya membaca dengan serius bahasa tubuh Pak Mahfud waktu Hmm. mengucapkan bahwa ya lebih berat di saya lah tuh, Hmm. dan dengan senyumnya yang agak ngeledek gitu kan. Bahwa ngapain sih itu biasa aja tuh kalau debat semacam itu tuh. Itu tentu sinyal itu diarahkan kepada Pak Jokowi yang menginginkan ada format yang berubah, lalu ada curhat Pak Jokowi bahwa ini kok soal personal yang dibawa-bawa. Hmm. Itu wakil presiden yang masih aktif bisa mengevaluasi presidennya kan. Itu Ya, kan ya. betul-betul menunjukkan bahwa Pak Mahfud Amin ini Hmm. memperhatikan ke, ke gejala-gejala penghancuran demokrasi. Hmm. Apalagi Pak Yusuf Kala yang juga bekas wakil presiden Pak Jokowi Hmm. mengucapkan hal yang sama tuh, bahwa nggak ada hal yang harus disembunyikan di dalam soal pertahanan, karena kita bukan negara yang super power. Apa yang mau kita sembunyiin dong, kita tergantung pada super power kok, supply persenjataan dan koordinasi strategi pertahanan Indonesia tuh Hmm. sama, atau mungkin nggak separah Jepang ya yang APBN-nya untuk pertahanan diatur oleh Amerika tuh karena Hmm. perjanjian Perang Dunia Kedua. Tetapi poin Ma'ruf Amin dan Pak JK, dua-duanya adalah bekas wakil presiden Jokowi, itu betul-betul telak dan itu dihujamkan langsung pada ke depan profil Jokowi sebagai presiden kan. Hmm. Jadi baik Pak Maruf Amin maupun Pak Yusuf Kala adalah orang-orang yang mengenal tabiat politik Jokowi itu. Dan Hmm. bagi mereka itu tidak mungkin lagi mereka sembunyikan semacam kejengkelan pada Jokowi itu. Ya. Kalau Maruf Amin mungkin masih jengkel, Pak JK jelas-jelas itu Hmm. bahkan menyerang cara Jokowi berkelit dalam soal-soal pertahanan. Ya. Jadi ini intinya masyarakat elite itu sudah mengalami proses pembelajaran. Artinya akal sehatnya udah mulai pulih itu. Dan Ya. kita tinggal tunggu satu langkah bahwa kalau kita lihat kita udah bahas tentang buruh, tentang mahasiswa, tentang masyarakat sipil, dan sekarang tentang elit yang bahkan pernah dekat dengan Pak Jokowi itu. Nah, Hmm. ini semua kesimpulan untuk mengatakan bahwa kimianya udah mix, kimianya udah nyampur tuh. Tinggal kimia ini diolah dengan katalisator yang ada pada partai politik PDIP kan. Jadi PDIP udah dapat banyak bahan itu. Apalagi yang mesti ditunggu tuh. Sementara rakyat makin lama makin nggak peduli dengan politik, dan angka gol pun bisa naik tiba-tiba kan. Jadi Hmm. sayang kalau PDIP mengabaikan momen ini nih. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau Bu Mega dan Pak SBY, lalu ada Pak JK, Pak Maruf jangan dulu karena masih pemerintah, bikin konferensi pers semacam ya kayak kayak dulu ada apa namanya dengan Gus Dur itu uh, apa namanya menjelang reformasi itu. Cianjur, kelompok Cianjur. Cianjur, kelompok Hmm. Cianjur. Ini Hmm. juga bisa dibikin kelompok Teguh Umar tuh. Dan Hmm. itu kesempatan pada Ibu Mega juga untuk Ciganjur, ya sorry, bukan bergandingan. Cianjur. Ciganjur, bukan Cianjur. Ciganjur. Ya, Ciganjur ya, ya. Iya, Ya. kelompok Ciganjur ini. Ini Hmm. bisa dibikin semacam kelompok Cikeas. Kalau kelompok Cikeas SB pas yang mimpin, atau kelompok apa namanya nih Lenteng Agung, ada Ibu Mega di situ. Jadi Ya. mesti ada tanda bahwa elit ini bersatu untuk memikirkan masa depan. Saya usulkan Ibu Mega dan Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala itu bersama-sama untuk bikin semacam triumvirat sementara. Dan itu yang akan menjadi simbol bahwa ada persatuan di tingkat elit lepas dari perbedaan politik mereka soal pilpres, kan itu dasarnya. Oh, kok kenapa Pak SBY Anda masukkan Bung Rocky? Kan dia ada dalam kelompok yang sekarang mendukung keberlanjutannya Pak Jokowi.
Iya, dia mendukung kelanjutannya Prabowo, bukan Pak Oh, Jokowi itu. Karena saya oh nggak gitu. pernah lihat SBY di dalam poster-poster Hmm, Demokrat itu ada foto Gibran yang adalah kelanjutan dari ya, Jokowi. Dan saya kira itu hal yang jujur juga pada Pak SBY, karena dia harus memilih salah satu koalisi. Kalau nggak 2029 Partai Demokrat akan kena penalti, nggak boleh ikut hmm, pemilu kan. Jadi hmm, benar juga kalau kita anggap bahwa SBY sebetulnya di dalam hati kecilnya dia tahu bahwa ada yang maksiat di dalam politik kita itu. hmm. Walaupun dia tahu juga bahwa ya berselisih dengan Ibu Mega belum bisa berdamai. Tapi ini ada semacam bukan common enemy, tetapi keinginan bersama. Kalau common enemy nanti seolah-olah SBY dan Mega mau ngepung Jokowi, itu Hmm. soal politik. Tetapi ada pikiran bagus dari Pak SBY untuk menuntun kembali demokrasi. Ada pikiran bagus pada Ibu Mega yang dalam pidato kemarin itu memberi peringatan bahwa jangan sampai kekuasaan itu menjadi rakus. Jadi Ya, kita balik lagi secara bersama-sama, ada mahasiswa yang menuntut politik itu diolah secara moral, ada tokoh-tokoh yang juga melihat hal yang sama, tetapi mereka bahkan lebih mampu untuk memproses ini karena punya kekuatan politik di DPR. ya. Ini kita teruskan ya analisis kita tentang Pak Ma'ruf Amin karena bagaimanapun Ya. beliau sekarang masih menjadi wakil presidennya Pak Jokowi kan. Ini kan ada dalam beberapa hari memberi sinyal-sinyal yang menarik itu. Ya kemarin ketemu dengan Ibu Megawati, hadir di Ibu Megawati memberi salam tiga jari, dan kemudian ketika ada kunjungan di Jawa Timur kalau nggak salah atau di Jawa Tengah, beliau ditanya oleh wartawan dan penilaian soal debat, dia menyatakan bahwa lebih menarik, lebih hidup dibandingkan waktu saya. Waktu saya itu maksudnya saya dengan Jokowi kan maksudnya begitu ya. Dan ini kan juga berarti dia kontra narasi dari Jokowi gitu. Dan kemudian kemarin bertemu, menerima bukan bertemu di tempatnya apa namanya Gerakan Hati Nurani Bangsa kalau tidak salah itu ada Ibu Sinta Nuria, ada Quraisy Shihab, ada beberapa tokoh lainnya termasuk beberapa pendeta gitu yang betul-betul meminta kepada Pak Ma'ruf Amin untuk menjaga netralitas gitu ya, menjaga netralitas kepada dalam pemilu ini. Dan menariknya katanya sih mereka juga minta waktu ke Pak Jokowi untuk dijadwalkan bertemu dengan Pak Jokowi dan juga berbagai komponen lainnya. Tetapi yang saya kira agak berat nanti karena di situ ada Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, dia menyatakan bahwa mereka menginginkan agar ya semua perjalanan bangsa ini dituntun oleh etika, begitu dan dituntun oleh kepantasan dan kepatutan. Saya kira ini yang susah kalau mereka bertemu dengan Pak Jokowi ngomongin ini. Iya, karena mesti dicari kalimat yang seolah-olah tidak menyinggung Jokowi, tetapi bikin Jokowi paham. Nggak ada lagi kalimat yang Nggak ada. semacam itu. Jadi Iya. memang udah diperlukan semacam tekanan, bahkan intonasi itu, dan Ah bukan ya. sekedar kalimatnya, tapi kan kita butuh satu statement petisi misalnya yang makin lama makin tajam. Ya. Dan kalau makin tajam, pasti yang ikut makin sedikit kan. Jadi kalau dibikin lebar, dibikin banyak, itu kalimatnya mesti negosiasi tuh. Jadi udah bagus Ibu Pak Quraish Shihab yang kita kenal kecerdasan dia dalam membaca tanda-tanda zaman. Lalu Cinta tokoh-tokoh Nuria. ibu, Ya. ya Ibu Nuria tentu punya semacam naluri itu bahwa ini kok mirip-mirip ketika reformasi ya. Hmm. Dan kelihatannya kemampuan mereka untuk mendudukkan persoalan secara etis itu yang lebih penting daripada bikin dalil yang isinya macam-macam kutipan undang-undang tuh. Menurut orang ini nggak penting karena kita udah masuk pada upaya untuk hati nurani kita bicara apa tidak tuh. Tentu Ibu Nuria itu datang dari hati nurani dan Korea apalagi itu batin dia itu bersih untuk melihat masa depan kita. Jadi pesan pada Pak Maruf Amin itu harusnya Pak Maruf Amin itu teruskan pada Pak Jokowi karena nggak mungkin saya kira mereka diterima Pak Jokowi itu Mhm. karena Jokowi udah tahu ini mau menggagalkan proyek saya dong pada Gibran tuh. Lain kalau Pak Maruf Amin yang bicara tuh itu formal pesan rakyat kepada eh, presiden dan wakil presiden yang satu paket dulu dipilih oleh rakyat. Ya, iya. Tapi gini ya, Bung Rocky, ternyata tanpa sadar kita harus apa ya, mulai diam-diam kita melihat ada satu fenomena kemungkinan gara-gara Pak Jokowi itu cawe-cawe terus, kita akan menghadapi suatu situasi yang mungkin kita bisa sebut sementara namanya reformasi jilid 2 gitu ya. Dan itu datangnya mungkin bisa lebih cepat dari pemilu entah putaran pertama atau pemilu putaran kedua. Saya kira sebelum putaran pertama ini akan mengental nih, karena kan Mhm. sebetulnya pintu masuknya eh, pengkhianatan itu adalah pemilu di putaran pertama. Ya, Kenapa? Karena Jokowi selalu kasih sinyal melalui aparat dia bahwa harus satu putaran. Jadi kalau putaran pertama itu lolos, itu artinya
Jokowi akan melenggang tuh. Jadi dia mesti dihalangi di putaran pertama tuh. Dan Mhm. itu saya kira pekerjaan rumah kita masing-masing. Kecuali Jokowi datang ke publik, dia bikin public address, pidato dan berupaya untuk menerangkan bahwa dia bersalah segala macam, tolong maafkan dia dan kita mau menghadapi pemilu. Tetapi intinya adalah materi dari kekeliruan Pak Jokowi, yaitu menaruh Gibran itu dengan cara sengaja di situ kan, Mhm. dan memaksa Prabowo nggak punya pilihan, dia mesti terima itu tuh. Walaupun tentu sebagian besar saya kira, saya duga aja tuh hati dari Gerindra itu juga sama dengan kita tuh. Tetapi ini soal kalkulasi politik soalnya. Tetapi rakyat merasa bahwa ini nggak bisa diteruskan dong. Itu urusan kalian dengan politik, oke. Tetapi hak ibu-ibu, hak mak-mak, hak mahasiswa, hak masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang bersih, itu nggak mungkin dibujuk hanya dengan baliho yang macam-macam tuh dan memenuhi Jakarta dan Indonesia kan. Ini pertama kali Jokowi itu membanggakan dirinya, melampaui yang dia pernah lakukan selama 10 tahun ini tentang dirinya sendiri kan. Di Mhm. mana-mana itu baliho dia tuh masih sama seperti baliho PDIP yang biasanya di belakangnya Bung Karno. ada Bung Karno. Ini Mhm. sekarang Jokowi pamer dirinya sendiri tuh. Jadi ini ajaib kan. Dia mestinya mengatakan saya mundur ya, jangan lagi pakai nama saya karena saya udah 2 periode dan nggak mungkin terpilih lagi itu. Biarkan anak-anak saya atau kader-kader saya itu bertarung secara jujur. Jadi itu intinya tuh. Jadi Ya. kemuakan itu memang udah sampai di ubun-ubun. Ya, bayangkan ya kalau zaman Bung Karno pun itu tidak disebut Soekarnoisme, tapi Marhenisme, gitu ya. Jadi Pak, itu ajaran Bung Karno itu kan personifikasinya pada rakyat jelata yang bernama Pak Marhen itu. Tapi kalau sekarang seperti partainya PS itu menyebutnya ada Jokowisme, itu jadi kan dia memang betul lebih besar dari Bung Karno dia merasa gitu. Ini partai yang antara otak dan dengkul itu jaraknya 2 cm sebetulnya kan. Iya, iya, Kan dia iya, nggak tahu tuh the thing called Jokowisme itu apa. Ismnya iya, di mana iya, Jokowi iya, itu. iya, Kan dia mesti ada acuan, ismenya itu dekat dengan sosialis. Ismenya yes. itu dekat dengan neoliberal misalnya. Hmm, Kan hmm, nggak ada, ini Jokowisme itu kayak stempel yang kecemplung got sehingga nggak bisa lagi dipakai untuk ngirim surat kan. hmm. Jadi sebetulnya kita paham betul bagaimana partai-partai anak-anak muda ini mengalami pendangkalan justru di era masyarakat mencoba membayangkan Indonesia akan diasuh oleh pikiran-pikiran muda nih. Jadi Ya. bahayanya nih tokoh-tokoh ini yang saya lihat bagaimana PSI itu poster kampanyenya itu ada di seluruh Indonesia tuh. Kita Hmm. bingung dari mana duitnya sebetulnya kan. Padahal kita tahu ya orangnya itu juga tuh Iya, iya. yang bahkan dari awal ya berupaya untuk sederhana. Tiba-tiba ada aliran uang besar betul. Jadi kita lihat bagaimana pembusukan itu berlangsung bahkan di tingkat pikiran anak-anak muda yang ada di PSI itu. Yes, ya. Dan tidak ada kata lain itu berarti kembalinya soal pemakzulan lagi dong, begitu ya. Iya itu kita putar dari kiri dari kanan, Iya. rufnya cuma satu tuh. Hmm. Kunci dari demokrasi hari ini adalah halau Jokowi dari proses politik. Bagaimana cara dia halau? Ya dimaksulkan kan. Itu konstitusi kan jamin itu kan. Konstitusional, ya, ya. Dan itu betul-betul dia masuk akal. Jangan takut bahwa nanti ada makar gerakan. Enggak, Indonesia itu bisa dituntun dengan cara yang beradab tuh. Karena semua pihak tahu bahwa kita tidak ingin Indonesia itu ribut kalau Jokowi masih ada di situ. Kita tidak ingin Indonesia ribut kalau kita turunin Jokowi. Karena itu ya udah maksulkan aja secara demokratis kan. Kan prosesnya cuma mudah itu. Dari Hmm. DPR diajukan apa namanya hak angket atau hak interpelasi lalu berurusan dengan Mahkamah Konstitusi lalu dia buat keputusan. Jadi hal yang sebetulnya ya damai-damai aja biasa aja. Dan Ya. kita mesti mulai melakukan meyakini bahwa pemaksulan itu bukan hal yang nista, itu bagian yang bagus dari cara kita berpolitik tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Yes, ngobrol dengan Yes, saya. 0%.